Di kota kecil itu, hampir semua orang sudah mengenal cerita tentang rumah tua yang dihuni oleh makhluk halus yang sangat berbahaya. Sejak zaman dahulu kala, rumah tersebut selalu ditinggalkan oleh penduduk setempat karena takut akan kekuatan goib yang ada di dalamnya. Kisah menyeramkan tentang rumah itu terus saja bergema hingga zaman modern seperti sekarang. Banyak orang yang mencoba untuk membuktikan kebenaran makhluk halus di dalamnya. Namun, hasilnya selalu sama. Mereka selalu gagal, dan bahkan ada yang kehilangan nyawanya. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa arwah jahat yang ada di dalam rumah itu adalah sosok pemimpin pengis yang hidup pada zaman kolonial Belanda. Konon, pada masa itu, rumah itu dihuni oleh seorang lelaki keturunan Belanda yang terkenal kejam dan suka melakukan ritual-ritual mistis yang mengerikan. Menurut desas-desus yang beredar, bahwa lelaki itu suka mengorbankan warga sekitar untuk menjadi tumbal untuk ritualnya. Entah apa tujuannya, banyak yang berkata bahwa lelaki itu ingin selalu berkuasa. Beberapa orang di sekitar rumah itu mengaku pernah melihat si pemilik rumah itu melakukan ritual-ritual tersebut di halaman rumahnya, yang diwarnai dengan darah dan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Konon, ia memanggil arwah jahat dan mengorbankan hewan-hewan, bahkan manusia untuk memenuhi keinginan goib tersebut. Namun, cerita yang paling terkenal tentang pemilik rumah itu adalah tragedi kematian yang menimpa dirinya sendiri. Konon, suatu malam, pemilik rumah itu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Ia mulai merasa takut dan panik, lalu berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Sayangnya, saat ia berusaha kabur, tiba-tiba sebuah benda yang tidak terlihat menyeretnya masuk ke dalam rumah kembali. Ia berteriak histeris meminta tolong, namun tak ada yang bisa membantu. Tak lama kemudian, suara jeritan dan tangisan terdengar semakin redup dan akhirnya hilang. Saat ditemukan keesokan harinya, pemilik rumah itu ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya terpotong-potong dan tersusun dengan rapi di dalam kamar utama. Sementara kepala dan anggota tubuh lainnya ditemukan terpisah di berbagai sudut rumah. Sejak saat itu, banyak orang yang menganggap bahwa pemilik rumah itu menjadi korban dari makhluk halus yang selama ini diikutinya. Beberapa orang bahkan berani mengaku pernah melihat sosok putih yang menyeramkan di sekitar rumah itu. Ada yang merasa mendengar suara jeritan lelaki. Bahkan ada yang merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik jendela. Dan ada pula yang merasakan hembusan nafas dingin di lehernya ketika melewati rumah itu di malam hari. Hingga saat ini, rumah tersebut masih tetap dibiarkan kosong dan dijaga ketat oleh pihak berwenang agar tidak ada orang yang nekat untuk mendekatinya. Legenda tentang rumah tua yang mencabik-cabik nyawa tersebut terus bertahan hingga kini dan menjadi pembicaraan seram bagi penduduk kota kecil itu. Namun, meski begitu, banyak cerita mengerikan tentang rumah Belanda itu. Masih saja banyak ada yang penasaran dan datang ke sana untuk sekedar menguji nyali. Pernah ada sekelompok remaja yang mengadakan ritual di rumah Belanda itu. Sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan di kota kecil tersebut. Banyak orang yang mengingatkan mereka untuk tidak mencoba-coba mendekati rumah itu karena takut akan kekuatan goib yang ada di dalamnya. Namun, remaja-remaja tersebut tetap nekat dan memutuskan untuk melakukan ritual di dalamnya.